Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pratama Saputra dengan NIM 23108 020 Lalu kepada Pak Mahfud selaku dosen perilaku organisasi yang saya hormati, dan juga teman-teman Bapak Ibu yang melihat video ini yang saya banggakan selalu. Pada kesempatan video kali ini saya membuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas kedua video untuk matkul perilaku organisasi, yaitu saya membawakan materi terkait kepribadian dan nilai, atau ini materi dari minggu kelima. Yang pertama itu ada kepribadian. Kita harus tahu dulu arti kepribadian itu apa. Kepribadian itu bisa didefinisikan sebagai jumlah total keseluruhan di mana seorang individu itu berinteraksi dengan individu yang lain. Nah, kepribadian ini itu penentu dari kepribadian itu ada dua. Yang pertama ada heredity, lalu ada traits. Lalu kita masuk ke kerangka kepribadiannya. Ada banyak kepribadian itu dalam kerangkanya. Yang pertama itu ada yang saya sebutkan Myers-Briggs tipe indikator. Nah, itu nanti di dalamnya ada yang pertama itu extrovert versus introvert. Nah, apa ini artinya? Individu dengan karakteristik extrovert atau yang pertama tadi itu digambarkan sebagai individu yang ramah, lalu bisa pandai bersosialisasi dan percaya diri. Sedangkan introvert ini kebalikannya, sebagai individu yang tenang, pendiam, dan pemalu. Lalu yang kedua setelah extrovert dan introvert ini ada perasa atau sensing S versus intuitive N. Nah, apa artinya ini? Tipe perasa ini digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan aturan. Mereka itu berfokus pada detail. Sebaliknya individu dengan karakteristik intuitif itu bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran umumnya. Nah, yang ketiga ada pemikir atau thinking T versus perasa, ada feeling F. Nah, tipe pemikir menggunakan pencilaran dan logika untuk menangani masalah, sedangkan individu dengan karakteristik perasa itu mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka untuk menilai atau tentang kepribadian tersebut. Lalu yang keempat itu ada menilai atau judging J versus menerima perceiving P. Nah, tipe menilai ini menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka itu teratur atau terstruktur. Nah, jadi sedangkan tipe yang menilai itu biasanya cenderung lebih fleksibel atau spontan. Lalu kita masuk ke model kepribadian 5 besar. Itu ada yang pertama tadi saya sebutkan, ekstroversi adalah sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang itu mampu bersosialisasi, ekspresif dan percaya diri. Lalu yang kedua ada mudah akur dan ramah. Ini adalah dimensi kepribadian yang mendeskripsikan seseorang bersifat baik kooperatif atau penuh kepercayaan. Yang ketiga ada kehati-hatian. Ini dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang itu bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih dan teratur. Lalu ada stabilitas emosional. Ini sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakteristik seseorang itu sebagai tenang, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh, versus mudah gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian teguh atau dia bersifat negatif. Lalu ada keterbukaan, itu yang terakhir, dan pada pengalaman. Jadi dimensi ini tuh adalah kepribadian yang menggolongkan seseorang ini berdasarkan lingkup minat, imajinasi, sensitivitas, dan karakter tariknya itu terhadap hal-hal yang baru, bukan yang sudah diketahui. Lalu saya akan menjelaskan tentang dark death atau Machiavellianisme, atau artinya itu
sejauh mana seseorang individu itu pragmatis atau menjaga jarak emosional dan percaya diri bahwa tujuan itu dapat membenarkan cara-cara yang dilakukan. Lalu yang kedua ada narsisme. Itu merupakan kecenderungan untuk seorang yang memiliki rasa berlebihan atas pentingnya diri, membutuhkan kekaguman juga yang berlebihan, lalu memiliki rasa kelayakan dan bisa disebut juga secara angkuh. Lalu ada psikopat, ini merupakan kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain. Dia itu lebih ke kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya itu menyebabkan bahaya sekalipun untuk dirinya maupun orang lain. Lalu ada kepribadian dan situasi. Dalam hal ini itu saya akan menyebutkan seperti teori kekuatan situasi. Teori ini tuh kayak mengindikasikan bahwa cara kepribadian itu bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasinya. Lalu yang kedua ada teori aktivasi sifat. Itu teori yang memprediksikan bahwa beberapa situasi peristiwa atau intervensi itu mengaktifasi sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Lalu yang terakhir saya akan membahas tentang nilai atau value. Value itu dalam definisinya itu menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan keadaan akhir tertentu itu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaannya atau keadaan akhir yang berlawanan. Jenis nilai ini ada dua, nilai terminal dan nilai instrumental. Artinya apa? Nilai terminal itu keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang dicapai seorang itu selama masa hidupnya. Lalu nilai instrumental ini dia itu perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang tadi. Lalu kepribadian dan nilai individu di tempat kerja. Ini ada kecocokan orang-orang dalam pekerjaan. Lalu ada kecocokan orang-orang untuk organisasi. Dan dalam kecocokan ini itu individu itu dia itu sejauh mana orang-orang itu tertarik pada yang dipilih pada seperti pekerjaan atau organisasi itu dengan nilai-nilai mereka sendiri dan meninggalkan organisasi atau pekerjaan yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.